Apa yang ada di benak lo kalau lo baca kata ini? Yaps, gue tebak yang kepikiran barusan pasti kayak harapan, keinginan, atau gambaran yang ada di kepala tentang gimana sesuatu seharusnya terjadi. Kata ekspektasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni expectation, dari dasar kata expect yang artinya itu menyangka atau mengharapkan. Dan kalau lo cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspektasi itu berarti pengharapan. Ekspektasi ini nggak muncul di dalam kepala satu orang aja, tapi bisa muncul dalam sebuah kelompok, komunitas, bahkan budaya. Karena secara alami, manusia tuh makhluk yang selalu berharap pada hasil, berharap pada timbal balik, berharap semua berjalan kayak yang kita mau. Tapi lu pernah mikir gak sih, kenapa ekspektasi itu bisa muncul? Terus apa alasan kita mau banget naruh harapan ke sesuatu padahal belum tentu dapat? Nah, ternyata ekspektasi itu nggak cuma soal cinta atau impian, tapi juga soal kenapa kita itu mau bergerak. Di dunia psikologi ini disebut sebagai motivasi. Dan salah satu teori paling menarik datang dari Viktor Fromm, yakni seorang psikolog organisasi asal Kanada, kenalin konsep yang disebut dengan ekspektansi teori, yang ngebahas tentang alasan kenapa seseorang itu mau bertindak. Fokusnya bukan di apa yang harus dilakukan, tapi kenapa seseorang itu termotivasi untuk bertindak dalam situasi tertentu. Dan alasan itu ternyata banyak berakar dari ekspektasi, bukan sekedar harapan kosong, tapi pemikiran logis yang ada di kepala sebelum dia ngelakuin sesuatu. Menurutnya, motivasi untuk melakukan sesuatu itu melalui 3 tahap. Yang pertama ada ekspektasi, yaitu seberapa besar seseorang itu percaya bahwa usahanya itu menghasilkan performa yang baik. Contoh gampangnya tuh gini, bayangin lo itu lagi di tempat kerja dan lo dapat tugas yang lumayan sulit. Terus kalau lo ngerasa gue mampu kok ngerjain ini asal dikasih waktu dan alat yang cukup, itu artinya nilai ekspektasi lo itu tinggi. Tapi kalau lo ngerasa, yaelah ini mustahil kelar nih, manajernya aja nggak mau bantu, ya lo males karena ekspektasi lo bahwa usaha lo itu akan berhasil itu rendah. Dari contoh ini nunjukin ada beberapa faktor-faktor logis yang ngaruh ke seberapa yakin usaha lo itu pasti bakal berhasil. Yang pertama ada skill dan pengalaman pribadi, berikutnya dukungan lingkungan baik tim, alat maupun waktu, yang terakhir itu ada rasa percaya diri. Nilai ekspektasi ini itu jadi lebih kuat asal ada faktor yang mendukung. Yang kedua ada instrumentality, yaitu seberapa besar seseorang itu percaya bahwa performa yang bagus itu bakal ngasih imbalan. Misalnya lu udah kerja bagus nih, on time, hasilnya oke. Tapi kalau lu percaya bahwa bos gue fair kok, kalau gue perform pasti dikasih bonus, itu berarti nilai instrumentality lo itu tinggi. Tapi kalau pengalaman lu sebelumnya adalah kerja bagus tapi tetap nggak dianggap, ya lu bakal mikir percuma juga gue capek-capek, dan akhirnya nilai instrumentality ini jadi anjlok. Dan dari contoh ini lu bisa lihat ada beberapa faktor yang ngaruh ke instrumentality. Ada kejelasan sistem reward, apakah menjanjikan atau enggak, transparansi aturannya, track record organisasinya itu bagaimana. Yang ketiga ada balance, yakni seberapa besar nilai atau arti dari imbalan yang ditawarin. Artinya meskipun lo tahu lo bisa kerja bagus, ekspektasi lo tinggi, dan lo percaya lo bakal dapet reward, kalau rewardnya menurut lo itu nggak penting, motivasi lo itu nanti akan tetap kecil. Contoh, lo dikasih target kerja dan kalau lo sukses, lo itu nanti dikasih voucher potong rambut 20.000 ya. Padahal lo botak, ya jelas lo nggak akan termotivasi karena balance-nya itu nol, nggak ada nilainya buat lo. Jadi balance ini subjektif banget ya, tergantung dari kebutuhan dan keinginan masing-masing orang. Dan perlu lo ingat, formula yang dijelasin oleh Viktor Fromm ini bisa jadi motivasi apabila ketiga-tiganya ini terpenuhi. Dan kalau misalkan salah satu nilainya adalah nol atau nggak ada, maka hasilnya itu nol juga. Nah terus bagaimana kalau misalnya ketiga-tiganya ini udah terpenuhi tapi kenyataan hasilnya itu justru nggak sesuai ekspektasi, lalu bagaimana? Pasti kecewa. Kita tuh sering ya diajarin buat punya mimpi, punya target, punya harapan yang tinggi, tapi jarang banget yang ngasih tahu gimana kalau semua itu nggak kesampaian. Pas hasil nggak sesuai ekspektasi, kita langsung drop, bukan sekedar karena gagal, tapi karena kita nggak siap sama realita. Dan disinilah kita butuh cara pikir yang lebih tenang biar kita nggak terlarut tiap kali harapan nggak jadi kenyataan. Dan cara pikir ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu dan masih dipakai sampai saat ini. Namanya adalah stoikisme.
Stoikisme ini bukan aliran kepercayaan. Nilai ini membantu mengontrol emosi negatif dan memperkuat rasa kebahagiaan dan rasa syukur. Secara teologi, stoikisme ini nggak ada kontrasnya sama sekali dengan kepercayaan. Lalu, apa itu stoikisme? Stoikisme adalah aliran atau pikiran dari Yunani kuno di zaman kependudukan Romawi yang dibawa oleh Zeno dari Citium dan terus berkembang sampai saat ini. Ada beberapa tokoh yang paling terkenal dalam mengembangkan nilai stoikisme ini. Yang pertama ada Seneca si pedagang, yang kedua ada Marcus Aurelius sang kaisar, dan yang terakhir ada Epictetus si Buddha. Jadi bisa dilihat dari status sosial dari ketiga orang ini, itu menunjukkan bahwa stoikisme ini inklusif. Maksudnya apa? Siapapun dari kalangan manapun dengan berbagai latar belakang apapun itu bisa menerapkan nilai stoikisme ini. Terkadang kita itu terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kontrol kita yang dapat menyebabkan stres dan nantinya berujung depresi. Epictetus mengatakan ada hal-hal di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Stoikisme ini membagi realitas menjadi dua dimensi. Ada dimensi internal, ada dimensi eksternal. Kedua dimensi ini dinamakan sebagai dichotomy of control atau dikotomi kendali yang menjadi salah satu nilai fundamental dalam Stoik. Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali diri secara penuh, misal etos kerja kita, kehendak kita, komitmen kita, profesionalisme kita, suara kita, keinginan, tujuan kita, pertimbangan, atau persepsi kita terhadap sebuah peristiwa. Sedangkan dimensi eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar kontrol kita yang sama sekali nggak bisa kita kendaliin. Misalnya tanggapan orang lain, pendapat orang lain, peristiwa buruk yang terjadi, kondisi kita lahir, dan lain sebagainya. Orang Stoik tidak membuang-buang waktu, membuang-buang energi untuk ngatur segala yang di luar dimensinya. Tapi mereka adalah orang yang menyibukkan diri pada hal-hal yang mereka kuasai, cara mereka berpikir, bertindak, dan merespon sebuah peristiwa. Stoik ini mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang harus kita terima. Saat ekspektasi tidak tercapai, stoikisme ini nggak bilang jangan berharap, tapi stoikisme bilang pasang harapan, jangan melekat. Karena lo nggak pernah bisa mengontrol hasil, lo cuma bisa mengontrol usaha. Stoikisme ini juga mengajarkan konsep premeditatio malorum, yakni perenungan akan kemungkinan buruk sebelum itu terjadi. Bukan untuk jadi pesimis, tapi buat siap mental. Supaya kalau memang hasilnya jelek, lo nggak akan kaget, lo nggak akan kecewa secara berlebihan, karena lo udah nyiapin diri dengan ekspektasi yang buruk. Premeditatio artinya perenungan terlebih dahulu, dan malorum itu artinya hal buruk, kesialan, musibah. Premeditatio malorum adalah merenungkan kemungkinan hal-hal buruk akan terjadi. Tujuan premeditatio malorum itu adalah mengurangi rasa kaget saat musibah terjadi, melatih kesiapan mental, menjaga kestabilan emosi saat realita itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Kenyataannya hidup itu nggak selalu sesuai dengan ekspektasi. Kadang kita udah nyiapin segalanya tapi tetap gagal. Kadang kita itu udah berbuat baik tapi tetap disalahpahami. Dan terkadang yang kita harapkan paling besar justru yang paling bikin sakit hati. He robs present ills of their power who has perceived their coming beforehand. Ketika lo udah siap dari awal, kecewa itu nggak akan semendalam itu. Dan lo akan tetap bisa melangkah bahkan saat realita itu nggak sesuai dengan rencana. Premeditatio malorum itu bukanlah pesimisme. Premeditatio malorum adalah seni dalam kenyataan, seni dengan berdamai dengan hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang memastikan semua berjalan mulus, tapi tentang jadi orang yang tetap kuat bahkan saat semuanya gak berjalan sesuai harapan. Ekspektasi itu bukanlah musuh, dia adalah bagian dari diri manusia karena kita semua pasti pernah berharap. Tapi ketika ekspektasi nggak dibarengi kesadaran dan kesiapan mental, disitulah kecewa bisa datang dengan liar. Karena hidup nggak janji buat nyenengin kita. Tapi kita bisa belajar buat tetap waras, bahkan saat semua nggak sesuai ekspektasi. Kita jadi rapuh, kita jadi goyah, dan bahkan bisa saja ngerasa bahwa hidup tidaklah adil. Disinilah stoikisme hadir mengajarkan kita cara berharap dengan kepala yang dingin. Ngasih ruang untuk kita tetap berjuang, tapi juga menerima bahwa hasil sepenuhnya itu di tangan kita. Dengan dikotomi kendali, kita mampu menyadari hal-hal yang mampu kita atasi dan hal-hal yang tidak mampu kita atasi.
Kita menjadi sadar akan sesuatu yang ada dalam kontrol kita dan sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Dengan premeditatio malorum, kita menyiapkan diri lebih awal agar hal buruk yang akan terjadi. Menjadikan kita itu lebih siap dan menerima hal-hal yang berada di luar ekspektasi kita. Bukan menjadikan kita itu pesimis, tapi agar kita siap secara mental bahwa dunia ini nggak selalu sesuai dengan rencana. Hidup bukan cuma soal menang, soal sukses atau tercapainya target, tapi tentang bagaimana kita tumbuh menjadi manusia, tentang bagaimana kita bisa bangkit dan tetap bersyukur bahkan ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi.